Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supratul Aini, kelas PTIKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem komputer. Definisi: sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan sesuatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sedangkan komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer dan dapat menyimpan program dan hasil pengelolaan serta bekerja secara otomatis. Sistem komputer adalah elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah suatu pengelola data menjadi informasi. Jenis-jenis sistem komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, yaitu peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Yang kedua, software atau perangkat lunak adalah rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Dan yang ketiga, brainware atau perangkat pikiran adalah orang yang menggunakan komputer. Gambaran sistem komputer. Hardware terdiri dari input, divisi, proses, divisi. Yang pertama, output. Yang kedua, divisi. Yang ketiga, input. Yang keempat, proses. Yang kelima, output. Yang keenam, konferensi. Yang ketujuh, binar. Hardware peripheral, divisi, proses, divisi, input, divisi, output. Yang pertama, memori. Yang kedua, RAM. Yang ketiga, ROM. Yang keempat, keyboard. Yang kelima, mouse. Yang keenam, joystick. Yang ketujuh, light pen. Yang kedelapan, monitor. Yang kesembilan, printer. Yang kesepuluh, plotter. Yang kesebelas, ALU. Dan yang terakhir, CU. Keterangan. Yang pertama, CU atau control unit digunakan untuk mengatur dan menjelaskan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ALU atau arithmetic and logic unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmetik. Yang ketiga, RAM atau random access memory, memori yang membaca dan menulis. Yang keempat, ROM atau read only memory, memori yang dapat membaca saja. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, SRAM atau static RAM. Yang kedua, DRAM atau dynamic RAM. Yang ketiga, NVRAM. Yang keempat, FRAM atau ferroelectric RAM. Jenis-jenis ROM. Yang pertama, PROM atau programmable ROM. Yang kedua, EPROM atau erasable ROM. Yang ketiga, EPROM atau electrically erasable programmable ROM. Klasifikasi software. Sistem operasi atau operating software, yaitu perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Bahasa programan adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Program paket yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, menjadwalkan tugas. Yang kedua, mengelola sumber daya, perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, menjaga keamanan sistem. Yang keempat, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai. Yang kelima, menyimpan catatan memakai. Yang keenam, menangani interrupt. Bahasa tingkat rendah atau low level language, contoh bahasa mesin dan bahasa rakitan. Bahasa tingkat menengah atau middle level language, contoh bahasa C. Bahasa tingkat tinggi
atau high level language, contoh Basic, COBOL, Pascal, PL atau I, dan ALGOL. Program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus bidang industri, aplikasi yang meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan, contoh Lotus 123, DBase atau WordStar. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama operator, seorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua, programmer, seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga, sistem analis atau seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi, menyelesaikan masalah. Komponen komputer dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama prosesor, yang kedua memori, yang ketiga modul atau modul I atau O, dan yang keempat sistem bus. Komponen komputer. Yang pertama prosesor melakukan fungsi pengolahan data. Jika hanya terdapat satu prosesor, maka disebutkan Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua, main memory, menyimpan data dan program, umumnya bersifat volatil atau tidak permanen. Yang ketiga, modul I atau O, memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternalnya, misalnya peralatan komunikasi dan memori eksternal dan lain-lain. Dan yang keempat, sistem bus, beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, main memory, dan modul I atau O. Register prosesor. Prosesor terdiri dari sejumlah register yang merupakan memori yang berkecepatan tinggi dan ukuran kecil daripada main memory. Fungsi register dalam prosesor, user visible register, memungkinkan programmer dapat mengurangi menggunakan main memory dan menunjukkan ke register. Kontrol dan status register, mengontrol operasi prosesor serta mengontrol operasi prosesor. Fetching dan executing. Yang pertama, prosesor memori. Data ditransfer dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Yang kedua, prosesor I atau O, data ditransfer I/O ke proses dan sebaliknya. Dan ketiga, data processing. Processing data dengan aritmatik maupun logik operation. Yang keempat, kontrol atas proses yang terjadi. Interrupt merupakan sinyal yang menyebabkan prosesor menghentikan suatu pekerjaan tertentu dan berpindah untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Jenis-jenis interrupt. Software interrupt merupakan interrupt yang disebabkan oleh software atau sering disebut sebagai sistem call. Misalnya, suatu program ini mencetak hasil ke printer. Hardware interrupt merupakan interrupt yang disebabkan oleh hardware yang terjadi karena ada akses dari perangkat keras seperti penekanan tombol keyboard dan pergerakan printer, mouse, flash disk, dan DVD-ROM. Multiprogramming berkaitan dengan mekanisme untuk melayani banyak tugas yang dijalankan dalam suatu prosesor yang sama atau menggunakan recursive prosesor yang sama. Merupakan model interrupt. Pelaksanaan interrupt yang dilaksanakan meliputi beberapa akses. Program dimuat ke dalam memori. Program dijalankan sampai dengan program tersebut mengakses I/O.
eksekusi dialihkan ke pekerjaan atau tes yang lainnya. Langkah tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai semua tes selesai dikerjakan. Multiprogramming diharapkan dapat meningkatkan utilitas CPU. Stream multiprogramming berbeda dengan multitasking atau multitask processing. Multiprogramming merujuk ke mekanisme interrupt yang mengoptimalkan penggunaan CPU dengan melakukan mekanisme switch ke pekerjaan yang lain jika program yang sedang dieksekusi sedang mengakses I/O. Sedangkan multiprocessing atau multitasking merupakan kemampuan untuk menggunakan beberapa prosesor untuk mengerjakan task pada mekanisme yang sama pada waktu yang sama. Dan sampai di sini penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau ketikan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.